Ya, ketemu lagi dengan saya Triwahyudi. Eh, Pada sesi kali ini terkait dengan seni menggambar atau menggambar bentuk, saya ingin berbicara lebih panjang lebar lagi terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk membuat sebuah karya seni menggambar berdasarkan atas langkah-langkah yang mungkin saja langkah-langkah ini juga tidak semuanya sama, tapi minimal saya ingin mencoba menjelaskan hal ini secara akademis seperti itu ya. Karena memang pada prinsipnya siapapun saya pikir bisa membuat karya seni menggambar. Tidak cuman seseorang yang belajar di dalam dunia seni rupa, tetapi siapapun bisa, anak kecil bisa, orang tua bisa, perempuan juga bisa, semuanya saya pikir bisa gitu ya. Dan setelah sesi yang sebelumnya saya mencoba membahas terkait dengan model, bagaimana ketika keputusan seorang seniman memilih sebuah model ataupun seorang yang ingin membuat karya seni menggambar bentuk atau seni menggambar memilih sebuah model, begitu pentingnya yang namanya sebuah model dalam membuat karya seni menggambar gitu ya. Bahkan model terkadang juga bisa menjadi salah satu faktor untuk keberhasilan atau pencapaian dalam membuat karya seni menggambar. Nah, pada sesi kali ini saya ingin mencoba membagi atau mengurutkan sebuah proses langkah dalam membuat karya seni menggambar bentuk gitu ya, ataupun karya seni menggambar. Saya pikir sama kok. Persoalan dalam membuat karya menggambar bentuk ataupun seni menggambar, asalkan memang terdefinisi dengan apa itu yang namanya menggambar gitu ya. Artinya tolong dibedakan definisi atau uraian yang saya maksud di sini dengan seni menggambar dan juga seni lukis misalkan. Tentu saja kedua definisi ini pasti berbeda gitu ya. Ya, sekarang saya ingin mencoba mengekspos atau mengurutkan langkah-langkah dalam membuat karya seni menggambar. Salah satu yang paling penting ketika kita ingin membuat sebuah karya seni menggambar adalah terkait dengan memilih objek. Ini sudah saya bahas di sesi sebelumnya, yaitu terkait dengan pemilihan sebuah model atau objek gitu ya. Memilih objek yang akan dijadikan sebuah model. Langkah awal dalam menggambar bentuk adalah memilih model. Benda-benda yang akan dijadikan model adalah benda-benda mati yang ada di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita sebut karya still life. Nah, makanya kalau misalkan Anda pernah mendengar karya-karya still life, berarti adalah karya-karya yang memang didapatkan objek itu di sekitar kita sendiri gitu ya. Artinya barang-barang yang memang ada di sekitar kita. Apa itu? Bisa berbagai macam. Ada flora gitu ya, bunga, vas bunga, kecuali binatang ya. Saya pikir binatang kan tidak ada yang lebih dekat dari sangat-sangat tidak dekat dengan yang ada di sekitar kita gitu ya. Ya, saya pikir kalau misalkan kita bicara binatang ya ada yang cukup dekat tapi kan tidak banyak binatang. Makanya saya menyebutnya flora, terus kemudian benda-benda mati yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya gitu ya. Itulah yang disebut karya still life gitu, atau sebuah proses untuk memilih model yang ada di sekitaran kita, hingga kemudian model benda mati tersebut kita coba untuk maksimalkan kehidupan, maksimalkan proses atau memindahkan objek itu ke dalam bidang dua dimensi. Kita coba hidupkan lagi, kita coba sentuh lagi dengan nuansa artistik seperti itu gitu ya. Pemilihan objek model didasari pada bentuk yang baik. Itu yang terkait dengan memutuskan untuk memilih sebuah model. Walaupun kadang-kadang seperti yang saya bilang, bahwa seorang Vincent van Gogh pun bisa membuat coret-coretan atau membuat sebuah karya seni menggambar dengan objek yang paling sederhana, yang sangat sederhana, yang ada di sekitar seorang Vincent van Gogh sendiri. Misalkan ada pipa rokok misalkan, itu berhasil juga diekspos atau dibuat objek atau model oleh seorang Vincent van Gogh, misalkan seperti itu gitu ya. Jadi
pemilihan model itu terkadang bukan menjadi sesuatu yang mutlak, tapi bisa menjadi salah satu penilaian atau salah satu unsur bagaimana karya seni ini akan menjadi sebuah hasil karya yang maksimal gitu ya. Yang kedua, setelah kita memilih model, yang kedua yaitu menata objek model. Langkah kedua dalam menggambar bentuk adalah penataan model di depan si penggambar. Menata model sebelum memulai membuat sketsa gambar itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena penataan itu juga berorientasi kepada keindahan. Jika penataan awal tidak baik, maka sulit untuk mencapai keindahan pada tahap berikutnya, karena proses menggambar bentuk hanya meniru apa adanya. Ini yang saya garis bawahi adalah bahwa yang namanya proses menggambar bentuk hanya meniru apa adanya. Pada tahap inilah diperlukan pengamatan yang mendalam, terutama berkaitan dengan kaidah-kaidah komposisi seperti keseimbangan, irama, gitu ya. Ini yang terkait dengan prinsip, gitu ya. Unity, harmony, center of interest, gitu ya. Background, terus kemudian arah datangnya cahaya, gelap terang dan lain sebagainya. Itu juga tentu saja harus kita perhatikan yang terkait dengan satu unsur prinsip komposisi. Saya pikir prinsip komposisi memang bisa kita pakai untuk membuat karya seni apapun, tidak cuma seni menggambar, tapi apapun bisa, gitu ya. Penataan model harus mempertimbangkan sudut pandang si penggambar dari tempat duduknya. Model diletakkan tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dari mata si penggambar. Jika terlalu tinggi, maka permukaan benda tidak akan kelihatan, seperti itu. Benda dapat diamati dari 3 sisi, atas, kiri, kanan. Misalnya pada benda kubistis yang dipandang dari arah 3/4, gitu ya. Jadi akhirnya satu objek model itu nanti pasti akan sesuai dengan sudut pandang dari tiap seniman. Jadi makanya kalau misalkan kita melihat satu karya seni menggambar bentuk itu tidak bisa serta-merta kita lihat dari satu perspektif saja. Apalagi perspektif tiap seniman pasti juga akan lain, gitu ya. Katakanlah ini ada sebuah model yang menjadi satu center of interest, gitu ya, dalam satu ruangan tempat menggambar, gitu ya, dalam studio. Pasti biasanya juga tiap seniman mempunyai sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Dan juga terkait dengan seberapa jauh seorang seniman ini mempunyai pengalaman dalam membuat sebuah karya seni. Karena seorang pemula ataupun seorang yang memang sudah profesional tentunya mempunyai sudut pandang dan nilai artistik yang berbeda. Nah, itulah yang makanya kita tidak bisa melihat satu karya seni menggambar model itu dari satu sudut pandang saja, tapi bisa dari berbagai macam sudut pandang. Bahkan kalau misalkan dalam sebuah teknis menggambar, gitu ya, sebuah bentuk perspektif pun ada banyak bentuk model penglihatan dalam melihat satu objek tertentu. Ada yang misalkan melihat satu bentuk perspektif mata burung misalkan. Mata burung itu adalah sebuah perspektif atau melihat sebuah objek atau model itu seperti layaknya seekor burung yang terbang di atas. Jadi objeknya biasanya lebih berada di bawah mata, seperti itu. Terus kemudian ada juga penglihatan mata katak dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir sangat variatif sekali, gitu ya, terkait dengan perspektif. Makanya ketika kita mengapresiasi sebuah karya seni menggambar, itu tidak bisa serta-merta kita letakkan begitu saja atau kita apresiasi begitu saja tanpa melihat referensi atau tanpa melihat bagaimana proses itu diciptakan. Kita harus bisa melihatnya secara keseluruhan, tidak cuma dari nuansa artistik saja, tapi kita juga harus bisa melihat dari unsur visual, prinsip komposisi, gitu ya. Itu semuanya harus kita pertimbangkan semuanya, gitu ya. Dan yang ketiga yaitu mensketsa objek gambar. Langkah ketiga dalam menggambar bentuk yaitu membuat sketsa benda pada bidang gambar. Nah, makanya saya bilang yang di sesi yang sebelum-sebelumnya bahwa kegiatan mensketsa ini bisa menjadi sebuah kunci kesuksesan pada tiap proses berikutnya. Karena pada prinsipnya membuat sketsa ini adalah membuat sebuah rancangan, gitu ya,
dari bentuk keseluruhan sebuah objek atau sebuah model. Jadi kalau dalam prinsip komposisi itu sketsa juga harus bersifat proporsional antara bidang gambar dan juga objeknya. Objeknya harus ketika kita pindahkan ke dalam bidang 2 dimensi itu harus secara proporsional gitu ya. Rancangannya ketika kita sudah melihat rancangannya akan menjadi secara global sudah cukup proporsional dengan bidang gambarnya, baru kemudian kita next step kita ke proses yang selanjutnya. Makanya membuat sketsa ini terkadang sangat menentukan dari proses hasil akhirnya nanti, gitu ya. Itulah makanya sketsa ini menjadi sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Proses membuat sketsa pun terkadang juga harus kita sendirikan lagi proses untuk di luar dari proses untuk membuat sebuah karya seni menggambar, karena terkadang juga seseorang itu tidak sama ya kemampuan untuk membuat sketsanya atau menangkap bentuk itu. Antara seniman satu dengan seniman yang lain pasti tentunya berbeda, tidak bisa kita samakan. Tetapi sketsa ini bisa dilatih tentu saja dengan cara Anda mencoba mentraining diri Anda sendiri untuk membuat berbagai macam coretan yang bebas, coretan yang ekspresif, dan lebih lengkapnya nanti akan saya coba bahas tersendiri dalam satu sesi sketsa gitu ya. Jadi, tapi yang paling penting adalah bahwa sketsa ini adalah satu proses yang memang sangat penting dan harus dimiliki kemampuan ini oleh tiap seniman atau setiap perupa ataupun desainer gitu ya. Seorang seniman yang mempunyai karya yang berkualitas ataupun desainer yang berkualitas pasti juga harus mempunyai basic skill yang maksimal gitu ya, atau basic skill yang bagus.